Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai debat ini, izinkan saya perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya sebagai moderator dan rekan saya Sayyidah Salsabila Sika Putri sebagai notulis, dan izinkan tim pro dan pro kontra izin untuk perkenalkan diri. Dimulai dari tim pro. Perkenalkan, nama saya Rahmat Arya Saputra dari kelompok pro. Perkenalkan, nama saya Aris Bima Jatma dari kelompok pro. Perkenalkan, saya Angga Samudra dari kelompok. Perkenalkan, nama saya Juwan Auki Putra Saifuddin dari kelompok pro. Saya Sabila dari tim pro dan kontra. Ya. Saya Sasi Maulida Zakira Azaria dari tim kontra. Saya Mira Binda dari tim kontra. Saya Syafaran dari tim kontra. Perkenalkan, nama saya Nediana Sulandana Saputra dari tim kontra. Saya Selamuka dari tim kontra. Selamat datang dalam debat hari ini dengan tema kabur aja dulu, yang membahas fenomena meningkatnya warga Indonesia yang memilih pergi ke luar negeri untuk mencari peluang kerja. Apakah ini merupakan langkah yang bijak atau justru merugikan bangsa? Hari ini kita akan mendengarkan argumen dari dua tim dengan pandangan yang berbeda. Tim pro yang mendukung tren ini berpendapat bahwa mencari peluang di luar negeri adalah hak setiap individu dan bisa membawa manfaat bagi mereka maupun bangsa. Tim kontra yang menilai bahwa fenomena ini berpotensi merugikan Indonesia, baik dari segi tenaga kerja maupun perkembangan nasional. Sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan bahwa debat ini bertujuan untuk menggali berbagai perspektif secara adil dan konstruktif. Mari kita hormati pendapat masing-masing dan berdiskusi dengan santun. Sebelum debat dimulai, bagaimana pendapat tim pro dan tim kontra dalam atau akan tren kabur aja dulu ini? Apakah fenomena ini lebih dipicu oleh kurangnya peluang di dalam negeri atau lebih karena adanya daya tarik yang lebih besar di luar negeri? Baik, saya izin menjawab. Sebelumnya, tren kabur aja dulu itu adalah sebuah tagar yang viral di media sosial, terutama pada platform X atau Twitter. Nah, terus kalau tujuan dari tren ini adalah untuk mengekspresikan keinginan meninggalkan Indonesia demi mencari peluang kerja di luar negeri, seperti pendidikan atau kehidupan yang lebih baik. Nah, kalau tren ini mencerminkan keresahan terhadap kondisi sosial dan ekonomi dalam negeri, seperti tingginya biaya pendidikan, minimnya lapangan pekerjaan, serta upah yang dianggap rendah. Nah, terus kabur aja dulu ini juga bisa menjadi wadah diskusi untuk tekanan sosial dan ekonomi, termasuk lingkungan kerja yang tidak kondusif dan hubungan pribadi yang tidak sehat. Tim kontra. Menurut saya, tren kabur aja dulu lebih dipicu oleh daya tarik luar negeri, seperti gaji lebih tinggi dan citra sukses yang berlebihan di platform media sosial. Padahal peluang kerja di Indonesia terus bertambah dengan meningkatnya investasi, startup, dan insentif pemerintah. Kita telah mendengar jawaban dari masing-masing tim terhadap pertanyaan netral. Sekarang mari kita lanjut ke sesi argumen dan sanggahan. Setiap tim bersamaan untuk menyampaikan argumen lebih lanjut serta menanggapi pertanyaan lawan. Jadi saya izin bertanya untuk tim kontra, apakah kalian bisa mengatakan bahwa peluang lapangan pekerjaan di Indonesia ini masih cukup banyak? Terima kasih. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hanin. Bisa dikarenakan di Indonesia juga masih banyak peluang pekerjaan yang bisa mereka dapatkan, dan mungkin gajinya juga masih ada yang lebih besar dan lebih tinggi. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa gaji di Indonesia ini lebih tinggi, padahal di luar negeri itu juga ada yang lebih tinggi, seperti dokter. Ibaratkan dokter di Indonesia itu gajinya bisa setara dengan gaji guru di Inggris. Apakah ada argumentasi yang lain?
Indonesia sekarang berkembang, banyak peluang dalam negeri ataupun banyak perusahaan Indonesia mulai menaikkan standar gaji dan fasilitas kerja ke tenaga kerja terbaik yang pindah ke luar negeri. Contohnya seperti PT Pertamina. Untuk gaji per bulannya bisa hampir 30 juta. Lalu ada PT Bank Sentral Asia atau BCA, gaji rata-ratanya bisa sampai 50 juta per bulannya. Izinkan saya bertanya, jika setiap orang hanya mencari jalan pintas dengan pergi ke luar negeri tanpa berusaha memperbaiki keadaan di dalam negeri, apakah itu bukan tanda bahwa mereka hanya mengejar keuntungan pribadi tanpa peduli dengan pembangunan bangsa mereka sendiri? Sepuluh, 9, 8. Jika setiap orang hanya mencari jalan pintas dengan pergi ke luar negeri tanpa berusaha memperbaiki keadaan di dalam negeri, apakah itu bukan tanda bahwa mereka hanya mengejar keuntungan pribadi tanpa peduli dengan pembangunan bangsa mereka sendiri? 10, 9, 8. Baik, izin menjawab. Untuk kesempatan mereka keluar negeri itu bukan hanya sebagai ingin meningkatkan kualitasnya diri sendiri, tapi juga bisa meningkatkan kualitas bangsa Indonesia. Nah, kalau misalkan ada dari yang Indonesia itu pergi ke luar negeri, bisa mengharumkan nama Indonesia nggak hanya dalam bidang pekerjaan, bisa melalui ekonomi, sosial, budaya yang lain-lain. Nah, contohnya adalah seperti ini. Ini adalah orang yang menarikan tari remo pujangan di luar negeri. Orang ini juga berasal dari Indonesia, namun dia juga berhasil mengharumkan nama Indonesia karena dia sudah berhasil menampilkan budaya Indonesia ini di luar negeri sendiri. Jadi bisa dikatakan bahwa ini juga bisa mengharumkan nama Indonesia sendiri. Saya izin memberikan pertanyaan. Banyak anak muda masih tidak memiliki harapan dan masa depan cerah di Indonesia. Menurut Anda bagaimana? Kan banyak anak muda yang merasa tidak memiliki harapan dan masa depan yang cerah di Indonesia, terutama akibat sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak dan tingginya kesenjangan sosial. Menurut Anda bagaimana? 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1. Banyak anak muda merasa tidak memiliki harapan dan masa depan yang cerah di Indonesia, terutama akibat sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak dan tingginya kesenjangan sosial. Jika banyak generasi muda memilih pergi ke luar negeri, siapa yang akan menjadi panutan dan membimbing generasi muda di Indonesia? Seharusnya mereka sendiri yang membangun negeri agar bisa lebih maju. Izin menjawab, jika warga Indonesia banyak yang ke luar negeri, maka akibatnya juga merugikan Indonesia. Padahal banyak peluang di dalam dan tidak semua yang pergi ke luar negeri akan sukses. Sama seperti perkataan Juan kan yang tadi ini. Bisa juga dengan menarikan tari remo ini di luar negeri, kalau enggak yang tari gambyong di Luar negeri juga di Rusia. di luar negeri di Rusia. Delapan, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Penonton dipersilakan untuk bertanya. Mohon maaf, saya Gaton Sarif Sadara Putra Maswa dari kelas 49 masih bertanya. Jadi singkatnya pada negara Malaysia, upah terendahnya itu hampir sama dengan upah tertinggi di Indonesia. Bahkan di Malaysia, upah terendah itu lebih tinggi dibandingkan upah tertinggi di Indonesia. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
Satu. Silakan Aksara. Oke, menurut pendapat saya, mohon maaf jika saya salah tangkap juga ini. Jadi maksudnya itu ngomong sama upah terbesar di Indonesia dan Malaysia itu hampir sama. Ya benar. Tapi menurut Anda tuh maksudnya bagaimana tanggapan apanya? Ya, menurut kalian tuh bagaimana cara mengatasi tersebut? Karena upah tertinggi di Indonesia bahkan lebih rendah dari upah terendah di Malaysia. Oke, saya izin jawab. Jadi ada solusinya untuk soal upah tadi. Kita tuh sebagai Gen Z harus apa ya? Mencari sebenarnya tuh di Indonesia tuh ada banyak pekerjaan yang gajinya mungkin lebih tinggi dari itu sebenarnya ya. Cuman emang banyak yang belum tahu. Tapi kenapa kok Gen Z itu pada mikir tuh susah nih cari kerja di Indonesia, upahnya mau upah tinggi tapi mereka tuh nggak punya keterampilan. Apalagi mereka tuh kebanyakan yang ingin instan aja. Dan sebenarnya malah di luar negeri itu juga upah-upahnya itu kayak apa, untuk fase pekerjaan itu juga memerlukan biaya yang cukup tinggi. Kayak misal kalau ingin ke luar negeri itu kan kalian harus ngurus visa dulu, kalian harus ngurus tiket untuk kesananya, belum lagi biaya masuk pekerjaannya. Dan juga jaminan yang ada di luar, jaminan depan di luar negeri itu juga di Indonesia itu lebih rendah pada lebih rendah daripada luar negeri. jadi nggak. Nah itu kan bisa tuh dengan menciptakan. Penonton yang lain, apakah ada yang ingin bertanya? Ya. Saya Fikar Susono dari kelas 49 kelompok 1 ingin bertanya. Sebenarnya apa yang menyebabkan gerakan kabur aja dulu dari masyarakat ini dimulai? Apakah ini sebenarnya salah dari pemerintah yang banyak korupsi dan kurang efisien? Atau hanya masyarakat Indonesia saja yang merasa ingin terlibat dalam masalah ini dan gerakan ini, yang menjadi alasan pengguna media sosial Indonesia banyak sekali yang terlibat dalam gerakan ini? Baik, izin menjawab pertanyaan dari Michael. Jadi kabur aja dulu itu tujuannya itu untuk mengekspresikan keinginan meninggalkan Indonesia demi mencari peluang kerja, pendidikan atau kehidupan yang lebih baik di luar negeri. Nah, terus faktor utamanya itu karena menurut Yasi Erli dari Wikipedia, tren kabur aja dulu adalah merupakan tantangan bagi pemerintah. Lalu juga pemerintah itu harus menciptakan lapangan kerja yang lebih baik di dalam negeri. Jadi bukan hanya sekedar ikut-ikut belaka. Jadi ada juga alasan utamanya. Apakah jawaban dari kami sesuai? Ya. Izinkan saya bertanya, jika Anda benar-benar ingin sukses, mengapa tidak meniru negara-negara maju yang membangun ekonomi mereka sendiri daripada bergantung dengan negara lain? 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3. Itu saya menjawab karena itu bisa menambah skill dan wawasan. Jadi kalau mereka balik itu bisa membangun Indonesia gitu. Jelas bisa diulangi lagi jawabannya. negeri itu bisa meningkatkan skill itu nanti bisa digunakan ke Indonesia kalau mau balik lagi gitu mas. Itu bisa kayak keterampilan atau skill. Jadi skillnya tuh bisa membawa ke dalam negeri buat negeri kita tuh maju. Apakah jauh bisa diterima? Kita ingin memberikan pertanyaan. Maaf sebelumnya, tapi saya bertanya lagi. Kan banyak di negeri Indonesia yang mungkin merantau atau mau mencari pekerjaan di luar negeri, tapi banyak juga yang tidak kembali ke
negeri Indonesia atau menetap di negeri yang mau mencari kerja di sana? Bagaimana tanggapan dari kalian? 9, 8, 7, 6. Jadi kita bisa kita ambil dari kisahnya Maudy Ayunda. Jadi Maudy Ayunda itu adalah seorang mahasiswi yang diterima dalam magister atau S2 di Stanford University Amerika Serikat. Nah, dia juga kan masih menetap di Amerika Serikat karena masih menempuh pendidikan. Ya, jadinya dia ya masih menempuh pendidikannya di sana untuk mendapatkan ilmu yang lebih baik serta skill yang lebih baik. Jadi ya untuk membangun negeri Indonesia, bangsa Indonesia. Ya, apakah jawabannya dapat diterima? Kami ingin bertanya. Baik, terima kasih. Jadi kami ingin bertanya. Izin bertanya. Kalau kalian tadi berkata bahwa warga negara Indonesia sebaiknya menetap di Indonesia, bagaimana dengan Agnes Mo yang karirnya maju di internasional? Apakah itu juga seharusnya dia menetap di Indonesia? Jadi bukan tidak percaya sama potensi negeri sendiri, cuma kita itu juga mau mencari peluang pekerjaan di luar negeri karena itu ada yang lebih baik. Nah, dikutip dari VOA itu ada yang mengatakan bahwa setelah bekerja selama bertahun-tahun, penghasilan saya tetap sama, tapi kebutuhan saya meningkat. Terus saya tidak punya rumah atau mobil. Jika saya terus bekerja seperti ini, mungkin tidak akan pernah cukup. Nah, kita kan juga bisa pergi luar negeri karena untuk mencari ilmu atau wawasan yang lebih luas. Jadi kan kalau sudah cukup bekalnya, kita nanti bakal kembali ke Indonesia dan membangun lapangan pekerjaan sendiri. Apakah jawaban dari kelompok ini dapat diterima? Menurut pendapat kalian, mengapa pemerintah tidak memperbarui kebijakannya yang dianggap merugikan masyarakat? Contohnya seperti pemangkasan anggaran, pendidikan, dan meningkatnya angka PHK. Bagaimana? Jadi pertanyaan ini dikutip dari Wikipedia. Izinkan saya menjawab pertanyaannya. Karena pemerintah perlu membatasi untuk melindungi kualitas untuk eksploitasi pekerja migran dan menolong pertumbuhan ekonomi nasional dengan menyediakan insentif atau dorongan sesuatu agar tenaga kerja tetap di Indonesia. Dorongan yang dimaksud itu seperti apa? Dorongan melakukan sesuatu. Ya, sesuatu itu apa? Jawab seperti melakukan aktivitas pekerja negaranya sendiri. Jawabannya bisa diterima. Apakah bisa diulang dan dipertegas? Izinkan saya menjawab pertanyaannya. Seharusnya mereka menciptakan ruang sendiri, negaranya sendiri, agar bekerja di Indonesia.
menyebabkan banyak perusahaan berkiamat. Siap, bisa. Sehingga saya bertanya, Ya. kenapa banyak perusahaan asing yang justru berinvestasi di Indonesia jika negara ini tidak punya masa depan? Saya ulangi, kenapa banyak perusahaan asing yang justru berinvestasi di Indonesia jika negara ini tidak punya masa depan? Baik, izinkan kami menjawab ya. Jadi maksudnya tenaga asing, perusahaan asing ya. Maksudnya perusahaan asing di Indonesia itu juga bisa meningkatkan lapangan pekerjaan di Indonesia. Jadi ya nanti bisa tambah. Gimana? Jadi kan tadi awalnya tuh dengan lulus ini kan banyak perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia. Berarti kan Indonesia tuh menguntungkan. Ya makanya mereka berinvestasi di Indonesia karena mereka melihat peluang pekerja di Indonesia itu masih cukup kurang. Makanya dengan adanya itu ya mereka mau menambahkan lapangan pekerjaan yang baru sama promosi itu. Kalau nggak ada mereka ya biasa-biasa aja menurut banget. Atau ada yang ingin bertanya? Perkenalkan, nama saya Muhammad Sadi Pratama dari kelas 49. Sebelumnya telah dikatakan oleh saudara Juan jika penyebab adanya tren kabur aja dulu ini adalah untuk mendapatkan peluang kerja dan hidup yang lebih baik. Ya. Nah, berarti di Indonesia ini berarti kekurangan peluang kerja dan ini merupakan kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah. Iya. Berarti dan juga karena kekecewaan tersebut rakyat Indonesia memilih untuk pergi ke luar negeri. Jadi banyak rakyat Indonesia memilih ke luar negeri karena mereka tidak percaya kepada pemerintah. Jadi bagaimana cara dan upaya pemerintah untuk mengembalikan kepercayaan tersebut agar rakyat Indonesia yang melaksanakan tren tersebut bisa kembali ke Indonesia? 10, 9, 8, Pemerintah bisa menambah peluang kerja karena mereka bisa menambahkan gajinya tuh lebih tinggi lagi daripada gaji di negara lain. Sebelumnya tapi tadi telah dikatakan oleh Karvan jika gaji UMR di maksimal di Jakarta adalah 5 juta dan gaji minimal di Malaysia itu adalah 5 juta juga. Jadi tidak terlalu berjauhan dengan negara tetangga. Apakah hal tersebut efektif? Ya, gaji di Jakarta tidak semestinya yang jelas jawabannya. tapi beberapa perusahaan yang gajinya itu lebih tinggi sebenarnya dari ini. Cuman kenapa banyak agensi yang menganggap kalau susah banget nih dapat pekerjaan kayak gini, aku ingin gaji apa segala macam. Karena kalau mikir mereka yang selalu ingin instan tanpa memiliki keterampilan. Jadi solusinya itu kita sebagai agensi yang akan masuk ke zaman sekarang mempelajari lagi pola pikir kita agar tidak selalu mikirkan hal yang instan. Jadi apa jawabannya bisa diterima? Izinkan saya mengajukan pertanyaan. Apakah kalian berpikir bahwa pergi ke luar negeri hanya untuk mencari kehidupan lebih nyaman adalah berlari dari tanggung jawab? Jika semua orang berpikir seperti kalian, apakah kalian tidak khawatir Indonesia justru semakin tertinggal karena ditinggalkan oleh orang-orang berkualitasnya? Terima kasih.
Baik, izin menjawab. Jadi orang-orang yang pergi ke luar negeri itu tentu ada tujuannya sendiri untuk keluar. Tapi biasanya itu yang keluar itu alasannya adalah untuk meningkatkan skill mereka. Nah, misalkan kalau mereka itu sudah mempunyai skill dan bekal yang cukup di Indonesia, maka kalau mereka pergi ke luar negeri kan tambah banyak skillnya. Jadi nanti mereka bakal bisa kembali ke Indonesia dengan bekal yang lebih banyak. Nah, kalau mereka kalau dengan ketakutan akan mereka tidak berkontribusi dalam pembangunan di negeri Indonesia ini, mereka bisa berpartisipasi dalam hal yang lain, bisa secara online atau bagaimana? Atau bisa kalau sudah, apakah kami boleh bertanya? Tetapi jika Anda mendukung orang-orang seperti apakah kalian juga siap menanggung konsekuensi jika mereka gagal dan pulang dengan kondisi yang lebih buruk? Ya, tidak semuanya itu buruk. Kalau misalkan mereka pergi ke luar negeri itu kan ada tantangannya sendiri, kayak seperti bahasa dan lain-lain. Kalau mereka masuk pergi ke luar negeri gitu ya, mau kecepatan secara instan ya gak bakal mungkin bisa sukses tanpa ada tantangan. Justru tantangan itu yang membuat mereka lebih baik daripada sebelumnya. Semua orang bisa tumbuh di luar negeri, bahkan banyak yang justru mengalami kesulitan, bahkan terpaksa pulang ke Indonesia karena Ya makanya itu dengan tantangan tadi mereka belajar dari kesalahan sebelumnya, kan bisa lebih baik daripada sebelumnya. Apakah sudah bisa diterima? Sudah baik, kami akan bertanya. Kan saya membaca ada wakil menteri ketenaga kerjaan Afrian Sanor menanggapi fenomena ini dengan menyatakan bahwa pemerintah mendukung warga negara Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri. Terus saya juga pendidikan tersebut memicu kritik dari beberapa menteri. Dengan nada keras ia mengatakan yang ingin kabar dulu harus kembali. Menurut Anda bagaimana? Jadi kementerian yang mau berusaha balik lagi di Indonesia itu cuma ancaman. Yang hasilnya warga rakyat Indonesia itu rasanya yang pertama. Jadi maksud dari menteri yang bilang kalau tidak bisa balik lagi itu sebuah teguran untuk kita sebagai warga negara. Tapi kita tuh harus peka kalau sebenarnya itu pergi ke luar negeri itu nggak semuanya bisa sesuai ekspektasi kita gitu. Nggak semuanya tuh ada jaminan yang kita pinginin. Jadi itu teguran yang kayak contoh adanya ya. Kalau kita tuh kerja di luar negeri itu tuh kan jadi apa namanya banyak juga kan yang kerja di luar negeri terus nggak balik lagi atau apa gitu. Itu tuh intinya tuh menteri tuh ngasih teguran ke kita kalau ke luar negeri itu nggak bisa menentukan jaminan yang keinginan kita inginkan nggak sesuai ekspektasi kita. Itu tuh teguran buat kita agar kita tuh nggak usah pergi ke luar negeri, ancaman aja gitu. Jadi sebenarnya nggak benar-benar kamu tuh ke luar negeri udah nggak usah balik lagi, sebenarnya nggak kayak gitu. Nah, kalau tadi yang saudara katakan bahwa itu adalah ancaman, mengapa kok yang bersangkutan tadi mengatakan bahwa nggak usah balik lagi? Bukankah itu termasuk kayak membatasi hak individu buat mencari peluang ya? Bisa saja mereka nanti tiba-tiba ke luar negeri langsung sukses. Bisa saja. Kenapa kok harus dilarang? Kan bukannya melarang hak individu ya?
Kalau mereka ke luar negeri dengan ingin di bidang militer tersebut, kalau dia sukses nggak kembali lagi ke Indonesia bagaimana? Apakah bisa jalan maju atau bagaimana? Iya. Saya ingin menjawab. Banyak orang yang sukses di sini tanpa harus negeri. Contohnya Nadiem Makarim, Fendi Gojek, dan Menteri Pendidikan William Tanujaya, pendiri Tokopedia, dan Susi Pujiastuti, pengusaha dan mantan Menteri Kelautan. Apakah bisa diterima? Ada di pertanyaan nanti. Jadi kan yang awal bilangnya mesti kenapa mesti bilang kalau misalnya kalau disuruh ke luar negeri luar biasa, jadi bilang rakyatnya maksudnya kayak gimana? Begitu tadi kan maksudnya gini. Pemerintah kenapa kok tadi sempat mengatakan bahwa saudara Asar tadi mengatakan bahwa pemerintah berkata seperti itu adalah ancaman. Nah, bukankah itu termasuk melarang hak individu untuk itu ya keluar ya? Tapi kan juga banyak orang yang bisa sukses tapi dulunya tuh orangnya tuh orang mungkin apa ya kurang gitu loh, jadi dia itu bukan berpendidikan, kurang dari si ekonomi dan lain-lain, tapi dia bisa sukses sendiri di Indonesia kan harus seperti luar negeri maksudnya. Jadi bukan bahas negeri. Ya cukup bisa diterima. Diskusi yang cukup panjang. Sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan penutup. Masing-masing tim akan memberikan kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan mereka. Kepada informan, silakan menyampaikan penutup Anda. Menurut saya, kalau itu bukan solusi, justru perjuangan di dalam negeri yang akan membawa perubahan nyata di dalam negeri Indonesia. Terima kasih. Sekarang kita beralih ke Ido. Silakan menyampaikan penutup Anda. Mohon maaf, baik saya akan menyampaikan kesimpulan dari pendapat kami. Jadi pendapat kami yaitu tren kaburaja dulu adalah sebuah wadah untuk mengekspresikan kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Ada juga yang kemarin mengunggah video di sosial media bahwa ada beberapa kekurangan dalam kebijakan pemerintah seperti adanya pemangkasan dana ya, efek gitu. Nah, jadi kaburaja dulu itu nggak harus dilarang, itu juga sebagai wadah ekspresi bagi masyarakat. Nah, kalau misalkan nasionalitasnya dikatakan nasionalismenya dikatakan kurang, itu nggak benar. Mereka kan juga bisa berpartisipasi dalam kegiatan yang lain, nggak harus di Indonesia aja. Lalu juga kalau pergi ke luar negeri kan juga ada tantangan. Nah, dengan tantangan itu kan mereka akan lebih baik daripada sebelumnya. Jadi kaburaja dulu nggak harus dilarang. Itu adalah pendapat dari masyarakat. Itu tergantung hak individu sendiri. Baik, terima kasih. Kesimpulan dari saya, kaburaja dulu itu bisa berdampak negatif dan positif tergantung pada orangnya. Jadi tidak harus dilarang seperti apa kata Juan. Terima kasih kepada tim atas partisipasi dalam debat yang sangat menarik dan berwawasan ini. Kita telah melihat berbagai perspektif mengenai fenomena kaburaja dulu dari peluang individu hingga dampaknya terhadap bangsa. Semoga diskusi ini bisa memberikan wawasan baru bagi kita semua menyikapi tren ini dengan lebih bijak. Terima kasih kepada semua peserta dan audiens yang telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di diskusi berikutnya.